Sahabat cahaya kisah Islami, dalam hidup setiap manusia pasti ada masa kecil yang membentuk siapa dirinya di masa depan. Namun, bagaimana jika masa kecil itu dimiliki oleh manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi? Sosok yang kelak akan menjadi utusan terakhir Allah, pembawa rahmat bagi seluruh alam? Dialah Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman, yang masa kecilnya tidak hanya penuh pelajaran, tetapi juga dipenuhi tanda-tanda keagungan sejak ia lahir ke dunia. Lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan oleh kasih sayang ibu, diasuh oleh kakek, hingga berpindah ke pelukan pamannya. Semua perjalanan ini bukanlah kebetulan, tapi bagian dari skenario ilahi untuk membentuk pribadi yang agung, sabar, jujur, dan penuh kasih sayang. Di episode kali ini, mari kita telusuri jejak masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah kelahirannya di tahun gajah, saat dadanya dibelah oleh malaikat, hingga saat beliau kehilangan ibu dan kakek tercinta, semua tersaji penuh hikmah dan keteladanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala, lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun gajah, yang bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Kota suci Makkah menjadi tempat kelahiran beliau, yang kelak akan membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Tanggal kelahiran ini diperkuat oleh riwayat dari berbagai hadits, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq melalui Ibnu Abbas. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah lahir pada malam yang damai di bulan Rabiul Awal, hari Senin, di tahun yang dikenal sebagai tahun gajah. Kisah masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian penting dari sejarah Islam. Sejak awal kehidupannya, beliau telah mengalami banyak peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Saat beliau dilahirkan, terjadi peristiwa luar biasa yang dikenang sepanjang zaman, yakni upaya penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. Namun rencana jahat itu tidak berhasil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan serangan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil yang menjatuhkan batu dari neraka kepada pasukan tersebut. Karena peristiwa besar itu, tahun tersebut kemudian disebut dengan A'amul Fil atau Tahun Gajah, dan menjadi penanda sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bukanlah kelahiran biasa. Beliau lahir dalam kondisi yatim, sebab ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Abdullah meninggal dunia saat dalam perjalanan dagang ke Syam, sehingga tidak sempat menyaksikan kelahiran putranya. Sang ibu, Aminah binti Wahab, seorang perempuan mulia dari suku Quraisy, kemudian melahirkan Muhammad dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana adat bangsa Arab di masa itu, bayi-bayi yang baru lahir akan disusukan dan diasuh oleh wanita-wanita dari perkampungan Badui yang tinggal di padang pasir. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang masih mempertahankan keaslian bahasa Arab. Mereka percaya bahwa di wilayah pedalaman, anak-anak akan belajar berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, murni, dan tidak terkontaminasi oleh pengaruh asing atau kosakata luar. Selain itu, hidup di lingkungan yang keras diyakini akan membentuk karakter anak menjadi kuat dan tangguh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian diasuh oleh seorang wanita dari Bani Sa'id bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah wanita yang penuh kasih sayang dan keikhlasan dalam mengasuh bayi Muhammad. Sejak Nabi berada dalam asuhannya, keberkahan mulai menyertai keluarga Halimah. Sebelum kedatangan bayi Muhammad, keluarga Halimah hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, bahkan cenderung sulit. Namun, sejak bayi Muhammad berada dalam pelukannya, keadaan berubah drastis. Kambing-kambing mereka mulai menghasilkan susu yang berlimpah, padang gembala menjadi lebih subur, dan hasil ternak mereka jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keberkahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga Halimah semata, tetapi juga oleh penduduk perkampungan Bani Sa'id lainnya. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di rumah Halimah. Bahkan mereka berkata satu sama lain, "Gembalakanlah ternak-ternak kalian di ladang milik Halimah As-Sa'diyah,
karena rumput dan tumbuhan di ladang tersebut tampak lebih subur dibandingkan tempat lain. Ini menjadi pertanda bahwa keberadaan bayi Muhammad membawa rahmat, bahkan sejak usia dini. Di perkampungan Bani Sa'id yang terkenal dengan kondisi alamnya yang tandus dan gersang, masa kecil Nabi Muhammad SAW dilalui dengan penuh pembelajaran. Lingkungan keras itu justru menjadi tempat yang membentuk kepribadian beliau. Di sana, beliau belajar mengenai kehidupan, merasakan kerasnya alam, serta memahami nilai-nilai kesederhanaan dan kesabaran. Selama diasuh Halimah, beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas, tenang, dan memiliki akhlak yang baik. Tak hanya Halimah yang menyayangi beliau, seluruh anggota keluarga Halimah pun mencintainya seperti anak kandung mereka sendiri. Dalam buku kelengkapan tarif Nabi Muhammad karya Moinawar Halil dijelaskan, alasan utama mengapa anak-anak Arab dibawa ke pedalaman adalah untuk menjaga kemurnian bahasa Arab yang mereka pelajari sejak kecil. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Badui diyakini masih terjaga keasliannya, tanpa campur tangan bahasa asing. Maka dari itu, Rasulullah SAW yang diasuh oleh Halimah tumbuh dengan kemampuan berbahasa Arab yang sangat baik, jelas, dan fasih. Hal ini juga menjadi bekal penting bagi beliau kelak dalam menyampaikan risalah Islam kepada umatnya. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Halimah, Nabi Muhammad SAW akhirnya dikembalikan kepada ibundanya, Aminah. Namun tidak lama setelah itu, beliau harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Saat usia beliau masih sangat belia, Aminah meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Dengan demikian, Muhammad kecil menjadi yatim piatu di usia yang masih sangat muda. Sepeninggal ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sang kakek sangat menyayangi Muhammad, namun hanya 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib pun wafat. Setelah itu, tanggung jawab pengasuhan Muhammad dilanjutkan oleh pamannya, Abu Thalib. Masa kecil Rasulullah SAW dipenuhi oleh cobaan dan kehilangan. Meski demikian, semua peristiwa itu membentuk kepribadian beliau menjadi sosok yang tangguh, penyabar, dan penuh kasih sayang. Lingkungan, pola asuh, serta pengalaman hidupnya menjadikan Nabi Muhammad SAW memiliki kedewasaan sejak usia dini, dan membuatnya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, terdapat sejumlah peristiwa penting yang terjadi saat beliau masih kecil, dan menjadi pertanda kenabiannya kelak. Salah satu peristiwa paling menakjubkan yang tercatat dalam sejarah adalah peristiwa pembelahan dada. Kisah ini tercantum dalam berbagai literatur klasik Islam, termasuk dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, salah satu buku sirah terpopuler yang mengulas perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat. Kala itu, masa menyusui Rasulullah SAW bersama Halimah As-Sa'diyah telah usai. Sebagaimana adat suku Arab Badui, anak-anak yang telah cukup usia biasanya akan dikembalikan kepada orang tua mereka. Namun, Halimah merasa begitu terikat dengan Nabi Muhammad SAW kecil dan merasakan keberkahan luar biasa sejak beliau tinggal bersama keluarganya. Oleh sebab itu, Halimah memohon izin kepada sang ibu, Aminah, agar diperkenankan untuk tetap merawat Nabi Muhammad SAW untuk waktu yang lebih lama. Permintaan Halimah itu akhirnya dikabulkan oleh Aminah, yang juga memahami kasih sayang dan perlakuan Halimah terhadap putranya. Saat Rasulullah SAW berada dalam asuhan Halimah inilah terjadi peristiwa luar biasa. Pada suatu hari, ketika beliau sedang bermain dan menggembala kambing di sekitar rumah bersama anak-anak Halimah, datang 2 sosok pria berpakaian serba putih. Kedua sosok tersebut menghampiri Nabi Muhammad SAW dan membawanya menjauh dari tempat biasa mereka bermain. Kejadian itu berlangsung saat anak-anak Halimah kembali ke rumah untuk mengambil perbekalan, sementara Nabi Muhammad SAW tetap berada di luar. Ketika mereka kembali, mereka mendapati Rasulullah SAW dalam kondisi yang tidak seperti biasanya.
Anak-anak Halimah yang menyaksikan kejadian ganjil itu bergegas pulang ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Muhammad kecil. Mendengar kabar itu, Halimah dan suaminya dengan cemas mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mereka akhirnya menemukannya sedang duduk seorang diri, tampak tenang namun jelas baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika ditanya oleh Halimah mengenai apa yang baru saja terjadi, Rasulullah SAW menceritakan bahwa dua pria berpakaian putih telah membelah dadanya, mengeluarkan sesuatu dari hatinya yang dikatakan sebagai bagian dari setan, lalu mencucinya menggunakan air zam-zam yang berada di dalam sebuah bejana emas. Kedua sosok tersebut sebenarnya adalah malaikat, dan salah satunya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari segala unsur buruk. Setelah pembersihan itu selesai, dada beliau dijahit kembali oleh para malaikat, dan kejadian tersebut meninggalkan bekas luka yang kelak dilihat langsung oleh Anas bin Malik Ra. Peristiwa ini dipercaya oleh para ulama sebagai persiapan awal dari misi kenabian yang kelak akan dijalankan oleh Muhammad SAW. Ini merupakan pembersihan batiniah yang akan menjadikan beliau sebagai sosok yang suci, siap menerima wahyu dan memikul tanggung jawab besar sebagai utusan Allah. Dalam catatan sejarah, peristiwa pembelahan dada ini tidak hanya terjadi sekali. Beberapa sumber menyebut bahwa kejadian serupa terjadi 3 kali sepanjang hidup Rasulullah SAW, termasuk sebelum Isra, Mi'raj dan menjelang menerima wahyu pertama. Lebih jauh, dalam buku Al-Qalb, kajian saintis dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa makna dari pembersihan hati tersebut berkaitan dengan kelapangan dada atau syarh al-syarh. Ini adalah simbol dari kesiapan spiritual untuk menerima kebenaran, memahami hikmah ilahiyah, serta kemampuan memaafkan dan bersikap bijaksana. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Taha ayat 25, di mana Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku." Juga dalam surah Az-Zumar ayat 22 yang menyebutkan bahwa orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah akan mudah menerima cahaya darinya. Tidak lama setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW akhirnya kembali ke rumah ibunya, Aminah. Di usia sekitar 5 tahun, beliau mulai hidup bersama sang ibu dan kakeknya, Abdul Muthalib, di Makkah. Akan tetapi, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, tepat saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau kembali menghadapi kenyataan pahit, ibundanya wafat. Aminah meninggal dunia saat melakukan perjalanan ziarah ke makam suaminya, Abdullah, di Madinah. Dalam perjalanan pulang menuju Makkah, tepatnya di daerah Abwa, beliau jatuh sakit dan wafat di sana. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil tentu merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan ibundanya. Namun, saat itu beliau tidak sendirian. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh seorang wanita yang setia dan berperan besar dalam hidupnya, yakni Ummu Aiman. Wanita inilah yang kemudian menjadi figur keibuan bagi Nabi SAW dan dianggap seperti bagian dari keluarga sendiri oleh Aminah. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad SAW dibawa kembali ke Makkah oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada Abdul Muthalib, sang kakek. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya tersebut. Bahkan dikisahkan bahwa Muhammad kecil memiliki tempat istimewa di hati Abdul Muthalib, yang memperlakukannya dengan penuh cinta dan perlindungan. Namun, lagi-lagi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian, saat Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Kini, Rasulullah SAW menjadi seorang anak yatim piatu sepenuhnya, tanpa ayah dan ibu, juga tanpa kakek yang selama ini menjadi pelindungnya. Sebelum wafat, Abdul Muthalib telah mewasiatkan agar cucunya dirawat oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara seayah dari Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Sejak saat itu,
Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib yang memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Abu Thalib memberikan tempat, kasih sayang, serta perlindungan penuh kepada Muhammad SAW, bahkan hingga dewasa dan saat dakwah Islam mulai dilakukan. Dalam pengasuhan Abu Thalib inilah Rasulullah SAW mulai tumbuh menjadi pemuda yang matang secara mental dan spiritual. Pada masa remajanya, beliau mulai membantu pamannya dalam berdagang, ikut dalam perjalanan dagang ke Syam, dan dikenal sebagai pribadi jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Bahkan, jauh sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat Makkah telah menyebutnya dengan julukan Al-Amin atau yang terpercaya. Di masa inilah pula seorang pendeta Kristen bernama Buhaira mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang melakukan perjalanan dagang bersama Abu Thalib. Buhaira memperingatkan Abu Thalib agar melindungi keponakannya karena anak tersebut adalah calon nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh umat terdahulu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap cobaan bisa menjadi jalan menuju kemuliaan, selama kita menjalaninya dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh cahaya lainnya hanya di Cahaya Kisah Islami. Sampai jumpa di episode berikutnya.